Jika abang pergi ke Pekan, jangan lupa beli kue talam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar tumbuh di taman, bunga melati harum mewangi. Kita simak uraian ayat Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah. Berasal dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu. Dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampailah kita kepada acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Quran Surah 39, Az-Zumar ayat 60, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Leli Refni dari kelas M2 September malam. Untuk itu, izinkan saya menyapa Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah semuanya lancar sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami semua keluarga besar Al-Hasani mendoakan agar Buya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Dan Buya dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh keluarga besar Al-Hasani dalam mengurai ayat-ayat suci Al-Quran dengan mudah, dan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan kami juga menyapa pendamping beliau, Ibu Leli Refni dari kelas M2. Assalamualaikum Bu Leli Refni. Waalaikumsalam Bu Desi. Sehat ya Bu? Alhamdulillah siap Bu Desi. Alhamdulillah. Semoga dalam mengurai Quran Surah Az-Zumar ayat 60 ini, Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, kepada Buya Rizal Al-Hasani dan Ibu Leli Refni, dipersilakan. Syukur Bu Desi. Ya, sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita bernilai ibadah mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita hal yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu
nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita tetap terpilih oleh Allah, orang-orang yang mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, sekitar dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia berisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat ke-60 sama Bu Leli Retni. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Leli di mana posisi Bu Leli? Di Padang, Bu ya, Padang Kota, Bu ya. Alhamdulillah. Siapa yang ngajak Bu Leli dulu ke Alsani, Bu Leli? Bu Murnieti memasukkan linknya ke grup kami, ada grup mancanegara namanya, Bu ya. Oh ya. Nah, terus saya telusuri Oh beliau udah. Oke. Beliau hingga udah. Ya. Bu Leli, tampil ke berapa nih Bu Leli? insya Allah tampil kedua, Bu ya. Alhamdulillah. Udah siap ya? Insya Allah, Bu ya. Oke, baik kalau gitu waktu di tempat kami persilakan kepada Bu Leli. Silakan Bu Leli. Terima kasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, dan nikmat sehat, serta nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Sehingga, Alhamdulillah, dengan izinnya, saya pagi ini diberi kesempatan untuk mendampingi Buya dalam mengurai Al-Quran surat Az-Zumar ayat 60 secara gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada junjungan kita manusia paling mulia, teladan bagi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menguraikan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 60 secara gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, izinkan saya dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas menyampaikan hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Haji Hasrizal Alsani. Beliau selaku penemu, penyusun, pendiri, dan sekaligus pembimbing, serta guru besar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Beliau dengan ikhlas dan sabar dan tidak mengenal lelah membimbing kita setiap hari untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Sehingga
kita dengan mudah mempelajari dan memahami makna Al-Quran. Semoga jasa-jasa Buya atas temuan beliau ini menjadi pahala yang berlipat ganda, akan terus mengalir hingga ke akhirat. Dan semoga Buya serta keluarga senantiasa dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih saya kepada para pembimbing di kelas M2 malam September 2023, Ustadz Fauzi, Ustadz Master, Ustadz Muhammad yang saya hormati, yang dengan sabar memberi bimbingan dan sangat memotivasi kami dalam belajar. Semoga ibadah yang beliau kerjakan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan terima kasih kepada Pak Helmi dan yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pembimbing Akademi Al-Quran Al-Sani, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik di gramatikal Al-Quran maupun pada tahsin, serta seluruh pengurus Akademi Al-Quran Al-Asani yang telah berpartisipasi dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk tampilnya saya dalam menguraikan ayat Al-Quran pada Zoom kajian subuh pagi ini agar berjalan lancar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Arfah Kasim sebagai ketua kelas, yang mana beliau rajin selalu membantu untuk berdiskusi tentang materi. Juga terima kasih kepada Bu Erma yang telah bersedia membuatkan PPT lengkap dan sekaligus pagi ini juga menayangkannya. Serta semua bapak-bapak dan ibu-ibu teman surgaku di kelas M2 malam September 2023 yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungan, serta bersedia hadir ketika latihan mengurai ayat di kelas. Terima kasih atas supportnya. Semoga kita selalu kompak dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih juga kepada suamiku tercinta dan anak-anak menantu serta cucu-cucuku yang telah mendukung saya dan memberi izin pada saya dalam pembelajaran Al-Quran secara gramatikal metode Al-Asani ini. Semoga semua keluargaku juga mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh hadirin yang hadir pada pagi ini. Selanjutnya, sebelum saya menguraikan ayat Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 60, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Quran Surat Az-Zumar ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazabu 'ala Allahi wujuhuhum
muswaddat alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan membacakan Quran Surah Az-Zumar ayat 60 yang terdiri dari 2 bagian dan 15 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai 15. Penggalan Quran Surah Az-Zumar ayat 60. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, yaumal qiyamati. Penggalan ketiga, taro. Penggalan keempat, allazina. Penggalan kelima, kazabu. Penggalan keenam, ala. Penggalan ketujuh, Allahi. Penggalan kedelapan, wujuhuhum. Penggalan kesembilan, muswaddatun. Penggalan ke-10 A. Penggalan ke-11 laisa. Penggalan ke-12 fi. Penggalan ke-13 jahannama maswan. Penggalan ke-14 li. Penggalan ke-15 yang terakhir al-mutakabbirina. Selanjutnya saya akan menguraikan uraian Quran Surah Az-Zumar ayat 60 bagian pertama. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, yaumal qiyamati. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata yauma dan al-qiyamati. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, huruf akhir berharakat kasrah. Kata benda pertama, yauma, merupakan kata benda murni, objek tunggal. Pola kata benda fa'lun terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Kata benda kedua, al-qiyamati. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya qiyamatin. Karena ada alif lam menjadi al-qiyamati. Ciri kata bendanya ada alif lam dan tar marbutoh. Akar katanya qawama menjadi qoma. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fi'alatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 362, artinya kiamat. Arti dari KBM yaumal qiyamati, hari kiamat. Penggalan ketiga, taro,
Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tarayu. Di sini terjadi pertukaran harakat antara alif dan ro sehingga menjadi taro. Ciri KKSHD-nya ta di awal kata dan domah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya ro ayu, ro ayah, dibaca ro'a, merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia, yang keberadaannya dalam Al-Quran lebih kurang dari 90%. Hasil dari penelitian Ustadz Rizal Halsani terdapat dalam buku materi halaman 32. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau sedang akan melihat. Penggalan keempat, allazina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, kazabu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kazaba, polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 370, artinya mereka telah berdusta. Penggalan keenam, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ketujuh, Allahi, aslinya Allah karena didahului huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-8, wujuhuhum. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata wujuhu dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, wujuhu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Aslinya wujuhun, karena ber-KBM menjadi wujuhu. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri subjek jamaknya sesuai pola, ada dalam kamus. Akar katanya wajuha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal wajhun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 493, artinya muka-muka. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti dari KBM wujuhuhum, muka-muka mereka. Selanjutnya, penggalan ke-9, muswaddatun. Bentuknya kata benda pelaku pasif subjek tunggal. Ciri kata bendanya mu, ta marbutoh, dan tanwin. Ciri pelaku pasif, harakat. Huruf kedua akar kata fathah. Ciri subjek tunggal domatain. Akar katanya sawida, pola kata kerjanya if'alla, pola kata bendanya muf'allatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 184, artinya yang dihitamkan. Arti Quran Surat Az-Zumar ayat 60 bagian pertama.
Dan hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mereka telah berdusta atas Allah. Wajah-wajah mereka menjadi hitam. Selanjutnya uraian Quran Surah Az-Zumar ayat 60 bagian kedua. Penggalan ke-10 A, bentuknya huruf bermakna. Artinya apakah? Penggalan ke-11 laisa, bentuknya kata kerja lampau khusus. Ciri kata kerja lampau patah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya laisa, polanya fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 408, artinya bukan. Penggalan ke-12 fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-13 jahannama maswan, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata jahannama dan maswan. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua tidak bisa berharakat kasrah. Kata benda pertama jahannama, bentuknya kata benda murni. Artinya ada di dalam Kamus Munawir halaman 220, artinya neraka jahanam. Kata benda kedua, maswan, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya awalan ma dan tanwin. Ciri tunggal lihat kamus. Akar katanya sawaya dibaca sawa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggal maf'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 83, artinya tempat diam. Arti KBM dari jahannama maswan, neraka jahanam tempat diam. Penggalan ke-14 li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Terakhir penggalan ke-15 al-mutakabbirina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif, mu di awal kata dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamak ya sukunna. Akar katanya kabura, pola kata kerja tafa'ala, kata benda tunggal mutakabbirun, pola kata benda tunggal mutafa'ilun, pola kata benda jamak mutafa'ilina. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 365 untuk akar kata. Untuk kata yang dicari pada halaman 366. Artinya orang-orang yang menyombongkan diri. Arti Quran Surat Az-Zumar ayat 60 bagian kedua. Bukankah neraka jahanam tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Arti keseluruhan Quran Surat Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang telah berdusta terhadap Allah. Wajah-wajah mereka menjadi hitam. Bukankah neraka jahanam tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya ada pantun sedikit. Silakan.
Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kajian pagi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana saya Bu Leli? Long separuh, Belum banyak ya. separuh. Sekarang Bu Leli apa kegiatan sehari-hari ini? Kegiatan sekarang ibu rumah tangga, karena Jadi sudah banyak, pensiun Pak. Oh ya, banyak waktu ya. insya Allah. Kemudian bisa istiqomah Bu Leli ya. Atas ya. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, itu hari kiamat yang sudah selesai jadi buat kita semuanya, siap-siap kita dihisab oleh Allah. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, tara, engkau akan melihat allazina kadzab, orang-orang yang kadzab, mereka berdusta atas nama Allah, atas nama Allah. Kita melihat apa yang kita lihat, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka dihitamkan, hitam hangus ya. Mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat wajah kita berseri-seri karena kita Amin. ini orang-orang yang berdusta atas Allah ya. Wajah-wajah mereka hitam. Nah, tidak cukup itu aja. Alaisa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Apakah bukan, ini pertanyaannya. Jadi bukan di tempat mereka fi jahannam, mas, pada neraka jahannam. Tempat tinggal mereka neraka jahannam lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang berdusta tadi dianggap oleh Allah orang-orang yang menyombongkan diri. Kita insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat ke-60 yang sudah dibawakan oleh Pak Leli Redni. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya, dan kalau ada hal-hal yang tersampaikan kurang pas, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Moderator Bu Desi, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Desi. Baik Bu ya. Demikian tadabbur Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 60, beserta penjelasannya secara gramatikal metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah.